Oke, teman-teman, apa itu personal branding? Ya, teman-teman mungkin pernah dengar personal branding gitu. Jadi kalau kita kita memiliki sebuah usaha, kita itu gimana caranya supaya orang tuh mengenal usaha kita atau orang minimal mengenal siapa kita dulu gitu. Kan Yes, sebelum Ya kan Ambu, sebelum misalnya gini, seseorang mau berangkat sama Umi, pertama kali yang dilihat itu adalah Uminya. Umi itu siapa sih? Nah, itu dia personal branding. hmm, Umi itu siapa iya, sih? Ya, Ambu seperti itu. mm-mm. Oke, Dan Ambu. personal branding itu juga lebih lebih kerennya sih bisa dibilang apa tebar pesona sih sebenarnya gitu ya. Tebar pesona. Jadi kita tebar pesona untuk sesuatu hal dan kita menjadikan Dalam si konteks tebar pesona positif. ini sebagai jalan untuk jalan pembuka untuk apa ya yang menjadi tujuan kita itu apa gitu kan. Nah, kan sekarang gini, kalau misalnya nih apa Besti gitu ya, Besti mau menerangkan tentang sesuatu hal gitu ya, tapi kita bukan siapa-siapa ya, dan yang kita terangkannya itu adalah produk yang mungkin orang itu juga nggak tahu gitu produk itu tuh apa gitu dan tidak mengenal brandnya gitu kan. Nah, pada saat itu orang tuh kadang-kadang nih selalu mengutamakan si brand produk itu gitu. Padahal si brand produk itu kalau misalnya kita lihat di pangsa pasar itu tuh udah banyak saingannya. Jadi udah red ocean misalnya seperti itu kan. Nah, jadi orang tuh pasti akan membandingkan gitu. Jadi nih contoh lah ya kalau di dunia umroh haji, kita tuh kan kebanyakannya tuh fokusnya di paket kan, di paket gitu. Ya. Nah, pada saat kita menawarkan paket umroh gitu ya, harganya sekian. Nah, terus ada yang bilang, ah masa di si mahal banget katanya di si Umi harganya Oh, sekian katanya tuh gitu iya, ya. betul, betul. Kayaknya mah sama aja kan yang penting nyampe tuh ke Baitullah. Nah, karena Hmm. kita tidak paham tentang hal penguatan personal branding, jadinya kita terus berjibaku dengan bagaimana menjual paket gitu kan yang Betul. di mana si paket itu tuh kan Umi lihat sendiri lah ya di dunia media sosial itu udah nggak jelas gitu kan harganya gitu ya dan ini juga menjadi PR buat Kemenhaj kan bahwa kemarin Kemenhaj waktu ketemu kita juga akan menentukan harga minimal Limit keberangkatan lah. umroh ya kan Iya, gitu ya jadi kita nanti iya. akan ditentukan gitu untuk menyelamatkan para tamu Allah supaya nggak kena iming-iming yang akhirnya merugikan mereka sendiri gitu kan. Nah, jadi ketika terus nawarin produk yang akhirnya terus dibanding-bandingkan, akhirnya ngedrop mie gitu kan, gitu Iya, ngedrop ya betul. udahlah. Iya. Aku mah nggak pas nih, Oh, jadi susah ya jualan ini pakai gitu ya air berada di gitu. usaha gini gitu langsung Heeh, mengibarkan bendera putih gitu heeh. kan. Give up Iya. nih, give up, nyerah gitu. Padahal kan bukan itu sebenarnya Iya, 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 benar-benar. Iya, gitu nih. setuju sih Ambu. Iya, memang yang perlu dikuatkan itu adalah personal brandingnya kita. Apa sih yang bisa kita jual dari diri kita? Itu ya, sebetulnya kan Ya, personal setuju. branding kita. Jadi Mm-mm. maksudnya jual diri, bukan konteks jual diri itu ya, tapi artinya kita kan gini, kita bekerja di sebuah perusahaan pun kita tuh menjual diri kita, menjual skill kita, ya, menjual skill kita. Nah, kalau kita nggak punya skill apapun, apa yang mau apa namanya, apa yang mau diunggulkan, value kitanya Ya. gitu. Seperti itu. Jadi bicara personal branding itu, kalau misalnya personal branding seseorang sudah terbentuk, orang jadi yang di belakangnya apa jadi nggak terlalu mempersoalkan ya Ambu. Iya, Atau bahkan betul. orang Betul. harga mahal juga nggak apa-apa, yang penting sama Umi deh berangkatnya gitu kan. Iya, Kayak iya, gitu. iya, 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 iya. Gitu. Ya contoh lah kita yang dekat-dekat lah. Mama Gigi, Nagita Slavina, Heeh, personal betul. brandingnya tuh kan udah blue ocean. Apapun yang dia Heeh. tawarin jadi gitu kan. Ibaratnya Ya, kerudung betul, aja. betul. Kerudung padahal aku lihat gitu motifnya biasa aja gitu ya nih. Heeh. Tapi ketika dia bikin desain by Nagita Slavina, harganya bisa Langsung selangit digulung nih ya. gitu. Untuk Iya, satu itu dia jilbab aja bisa personal 400.000 gitu kan. Padahal gitu. biasa banget gitu. Tapi karena ada nama di situ, ada brand yang akhirnya menaikkan. Heeh. Gitu. Nah, itulah Iya. contohnya. Gitu. Jadi kalau misalnya nih apa sahabat Rihlah gitu ya,
ada beberapa produk gitu, beberapa produk atau jasa gitu ya, yang Heeh. memang kadang-kadang tuh nggak perlu effort besar gitu ya untuk diperkenalkan gitu. Misalnya gini, Umi dari dulu sudah berada di dunia media sosial dan Heeh. pastinya si branding Umi tuh udah punya pasar sendiri lah. Tapi Umi Heeh. waktu Umi membangun media sosial tersebut, Umi belum punya produk gitu kan. Betul, Nah, betul. karena Umi namanya udah semakin besar, akhirnya Umi bikinlah produk gitu kan. Jadi si Heeh, produk heeh. itu tuh laku gitu karena Umi udah terkenal duluan gitu. Contohnya begitu Umi gitu. Betul. Nah, ada juga produk gitu ya yang dibuat berdasarkan memang si brand itu sudah terkenal gitu Mi gitu. Heeh. Contoh apa ada beberapa brand internasional yang saat ini sekarang mereka membuka usaha baru yang namanya kafe kan beda jauh. Heeh. Dia brand yang punya brand yang terkenal di pangsa pasarnya fashion, bikin Heeh. tas, baju, gitu kan, sepatu, gitu. Heeh. Si brand Heeh. ini tuh terkenalnya di situ Mi. Tapi dia menambahkan lahan usahanya gitu ya di dunia kafe gitu, di dunia Heeh. apa Mi namanya tuh cuisine gitulah, di dunia Heeh. makanan lah gitu ya. Heeh. Nah, ketika dia menambah perusahaan baru yaitu kafe ini ya terkenal langsung gitu karena brand sebelumnya sudah terkenal gitu. Walaupun beda gitu urusannya gitu kan yang ini mah fashion, Heeh. yang ini mah kuliner. Heeh. Nah, itu Mi. Jadi kalau Ada kita produk yang belum terkenal, terus yang heeh. punyanya nggak terkenal, terus yang menawarkannya juga nggak terkenal. Nah, itu siapa? Kita. Heeh. Iya, betul. Itu posisi. Jadi kalau gini, ada orang yang terkenal duluan, terus dia membuat sebuah produk. Karena dia Ya, brandingnya sudah kuat, akhirnya mudah bagi dia untuk kayak ya udah jualan, pasarnya ya, sudah ada. Ada juga benar. kebalikannya. Ada juga kebalikannya nih Ambu. Jadi Mm-mm. orangnya belum terkenal, tapi produknya udah dibikin duluan gitu. Dan kita nih termasuk yang ketiga nih. Kita siapa? Kita bukan siapa-siapa, kita nggak terkenal, tapi kita jualan. Tapi dalam arti kita itu saat ini sedang membangun citra diri yang baik gitu di media Betul, sosial betul. gitu. Dan Itulah itu personal adalah branding. sesuatu hal yang memang harus kita terima gitu. Jadi kita Mm-mm. thank you Kang Yadin. Jadi kita juga nggak bisa menyatakan bahwa diri kita itu langsung bisa laku gitu Mi karena memang ada semuanya tuh by proses, by data dan juga memang kita harus punya ilmu skill gitu, keahlian. Mm-mm. Nah, salah satu Mm-mm. keahlian itu adalah bagaimana kita memperkenalkan diri kita dulu gitu sebelum memperkenalkan perusahaan atau produk yang akan kita tawarkan. Nah, di sini adalah tantangannya gitu. Nah, bagaimana nih kita bisa mampu seperti itu ya, naikin skillnya, kapasitasnya. Itu ya, guys, Besti. Dan enaknya itu adalah ketika kita sudah terbangun personal brandingnya, citra dirinya kita, jejak digital kita itu terus-terusan mencatat gitu. Jadi maksudnya ketika muncul Umi Tince, mereka udah notice gitu kan. Ya, Kayak notice oh Umi Tince adalah seorang betul. bla 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 bla. Mereka tuh udah bisa menjabarkan itu gitu. Ya, Dan dengan ya, itu mereka memberikan support gitu, support untuk medsosnya itu algoritmanya tuh nyambung ke situ gitu. Itu yang karena ini perlu dipahami kayak contoh kayak kita kayak ngebangun akun ini kan gak mudah ya, Bu. Kita aja udah apa namanya udah setahun lebih bahkan butir ini mengudara gitu ya di setiap paginya gitu. hmm, Tapi hmm, mungkin yang terjaring di algoritma kita mungkin belum banyak gitu. Tapi ini tuh pelan-pelan nanti akan tumbuh 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 seperti itu. Dan nanti ya, karena kita
akunnya adalah akun edukasi, maka yang hadir juga yang orang yang mau diedukasi gitu ya Ambu, bukan yang mau jualan atau yang mau beli-belian gitu kan Ambu kan. Ya, ya, ya. Ya, kita juga jadi gini, misalnya Besti saat ini apa ya, usahanya di bidang properti gitu misalnya ya, kayak Umi gitu, di bidang properti. Apa orang itu kadang-kadang bukan suka sama rumahnya atau propertinya Mi gitu, tapi Ya, sama siapa yang nawarin gitu Mi. Karena ada betul. sebuah cerita Mi, ada sebuah cerita nih. Gimana tuh Ambu? Ada sebuah mobil Mi, apa mobil ini sangat terkenal. Nggak apa-apa ya, aku sebut mereknya tapi sekali aja. Namanya Ya. Ferrari ya, namanya Ferrari. Mm-mm. Nah, Mm-mm. si mobil ini ibaratnya kita nggak usah edukasi juga, orang udah tahu bahwa mobil ini adalah mobil yang paling keren, paling mewah, dan yang punyanya mobil ini pasti orang-orang yang berduit gitu kan. Dan ini Mm-mm. tuh seperti pencitraan. Kalau orang sukses itu harus punya mobil ini, kayak gitu gitu Mi, gitu. Mm-mm. Nah, kan ibaratnya nih yang nawarin misalnya taruh kata Umi gitu kan, taruh Mm-mm. kata Umi yang gak ngerti banget tentang mobil tersebut, dan Umi juga dari Mm-mm. orang-orang biasa gitu yang tidak punya sosialita dari tidak punya lingkungan dari orang-orang yang behave ke atas gitu. Ibaratnya kayak Mm-mm. sosialita kayak gitu tuh Umi tuh nggak punya lah, channelnya benar-benar orang biasa gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi akhirnya dia memutuskan untuk dengan memberikan service excellence. Jadi memberikan pelayanan yang berupaya Baik. untuk lebih gitu kan dari Mm-mm. tim yang lainnya. Nah, pada saat itu datang tuh ceritanya seorang pembeli gitu kan. Datanglah Mm-mm. ceritanya seorang pembeli. Nah, biasalah gitu ya. Dia menawarkan apa, dan dia luar biasanya gini. Saya tahu Bapak pasti sudah mengenal banyak tentang mobil ini. Tapi boleh ya Mm-mm. Pak, saya perkenalkan, saya tanya dulu Bapak kebutuhannya Mm-mm. bagaimana tentang mobil ini, katanya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Aku tuh pengen mobil yang gini-gini, dia cari-cari gitu gitu ya. Nah, terus karena dia tahu produk knowledge, langsung aja dia perlihatkan 3 macam jenis Ferrari mobil itu gitu. Langsung Mm-mm. aja, nah ini bedanya ini bedanya ini bedanya ini gitu. Maka Mm-mm. Bapak mau coba mobil ini seperti apa, silakan Bapak masuk, coba pegang. Terus sampai dia detail banget menerangkan Mm-mm. setiap 3 mobil itu. Mm-mm. Dan itu tuh tidak monoton gitu. Dia memberikannya dengan senang hati, sepenuh hati gitu. Mi kan orang kalau nerangin sepenuh hati kerasa ya ke kita gitu kan. Terus dia juga lembut gitu, touchingnya bagus gitu. Dia selalu mendengarkan apa yang ditanya dan sebagainya, dia selalu jawab dengan tepat gitu. Dan itu memuaskan. Akhirnya belilah salah satu dari 3 produk itu tuh dia beli. Mm-mm. Dapatlah bonus ceritanya gitu kan. Tadinya Umi itu kalau mau dapat bonus gitu ya, Mi, Umi akan membagi kepada timnya gitu, Mi. Umi Mm-mm. akan membagi kepada kepada teman-teman sesama marketing lah, Mi. Makan-makan gitu kan, kayak gitu, makan-makan yuk gitu kan, gitu kan. Cuman waktu itu dia ngobrol dulu sama ayahnya, ya alhamdulillah aku dapat bonus nih gitu kan. Aku mau nraktir teman-teman aku ya, gitu nih buat ayah, buat ibu di rumah. Terus kata ayahnya bilang gini, daripada neraktir temen kamu, katanya gitu. Gimana kalau kamu ajak makan orang yang beli mobil itu, katanya gitu Mi. Ini salah satu ini ya teman-teman personal brand. Akhirnya dia datanglah ke si orang yang beli mobil itu dengan mengundang dia makan siang di restoran mewah dong, otomatis gitu kan. Nah, dia ajaklah si orang itu makan gitu. Ya sekarang kita mikir, loh ngapain ya orang kaya kita traktir gitu kan, Mi, gitu kan. Gitu. Ternyata di situ meaningnya adalah memberikan sebuah kesan baik. Nah, kesan baik dalam otak orang tersebut yang langsung jadi selalu mengingat Umi. Kalau mau beli mobil itu harus ke Umi. Akhirnya apa yang terjadi, Mi? Dia mereferensikan temannya yang mau beli Temannya mobil tersebut, belinya di tapi yang Umi tuh dikenalinnya tuh Umi gitu, bukan datang ke gitu. dealernya, yang dikenalinnya Umi gitu kan. Nah, terus bonus dapat lagi tuh Umi kan, ayah apa yang ayah sampaikan kepada aku dapat lagi nih, temennya ngasih aku apa ngasih ngasih temen gitu kan, terus dia beli dan aku dapat bonus lagi.
harus aku apain nih bonusnya? Bapaknya bilang begini, bonus itu kamu berikan kepada orang yang mereferensikan temannya, gitu. Sekitar sekian persen lah. Jadi bonus dari 100% tuh 60 apa 70% gitu. Buat si orang itu gitu, Bi. Dia kan kaget, nggak kegedean gitu. Udah kamu lakuin aja. Ya kasihlah si bonus itu. Gimana coba Mi, orang kaya kita kasih bonus lebih gede dari bonus yang kita punya gitu, Mi. Tapi efeknya Mi dari situ Mi, apa yang terjadi? Semua temannya yang mau beli mobil itu pasti lewat Umi. Umi makin kaya, Umi paling besar ini itu prestasinya paling dari membangun personal branding ya. Jadi dan yang Umi catat dari cerita Ambu tadi adalah bagaimana kita meningkatkan value yang ada di diri kita gitu. Itu orang tuh mencatat gitu. Mencatat pokoknya gini. Kenapa sih kenapa kalau beli mobil harus sama Umi? Kenapa kalau beli properti harus ke Umi? Nah, itu dia. Jadi temukan jawaban dari pertanyaan itu. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan jawabannya, itulah personal branding kita. Gitu. Wih, keren ya. Iya, betul. Dan kadang-kadang Ambu gitu, kadang-kadang ya. Orang bisa jadi beralih loh. Jadi kayak contoh misalnya, Umi juga mungkin ini kayak sebenarnya ini juga videonya bukan real gitu, tapi kayak ilustrasi gitu ya buatan si Ai ya, buatan Ai. Tapi kayak yang benar-benar ini banget gitu, apa namanya relate gitu. Jadi biasa gini, seseorang datang nih ke dealer mobil, dia mau pilih mobil yang pokoknya dia mau beli mobil, tapi apa sih kalau pegawai itu tuh sales ya, marketingnya lah ya. Salah satu sales mobil itu menghampiri beliau terus kayak biasa menanyakan karena udah nenek mau beli mobil apa gitu. Nenek mau cari mobil yang ini yang paling mahal. Karena tampilan neneknya biasa aja, jadi kayak memandang sebelah mata gitu si nenek punya duit gitu kan. Nenek punya uang gitu. Apalagi ketika ngeliat neneknya tuh langsung liatnya tuh ke mobil yang paling mahal gitu, Ambu di situ yang harganya tuh di atas 1 M gitu ya. Terus ngabis-ngabisin waktu saya aja gitu kan katanya. Jadi si marketingnya tuh menggerutu, terus ditinggalin lah si nenek itu. Sampai ada seseorang yang menghampiri dia gitu. Nah, isi yang menghampirinya itu adalah marketing yang secara ibaratnya dia value-nya bagus. Personal brandingnya bagus. Jadi dia sopan, dia tidak memilih-milih. Dia tidak nih catatannya dah. Dia sopan, dia tidak memilih customer berdasarkan penampilan dia gitu, berdasarkan penampilan. Misalnya ini kelihatannya orangnya compang-camping nih, kelihatannya nggak punya duit nih, dia buru-buru buat beli mobil nih gitu. Nah, dia nggak seperti itu, pokoknya dia memberikan pelayanan terbaik aja. Sampai nenek, kira-kira nenek mau yang mana, saya bantu ya satu-satu. Nah, yang mobil yang ini keunggulannya ini, yang ini keunggulannya ini. Nah, kalau misalnya saya boleh referensikan sih Nek, yang ini, tapi itu kembali ke nenek ya gitu, silahkan. Setelah diedukasi, terus akhirnya neneknya bilang, saya ambil yang ini deh, yang paling mahal gitu. Masya Allah gitu. Terus begitu udah ceritanya closing, si marketing itu udah closing, ternyata itu insight di balik itu ya, di cerita video itu adalah sebenarnya si nenek itu adalah ibunya dari CEO si itu gitu, si dealer itu. Kebayang lah. Seperti dracin ya gitu. Dan katanya gini, ibunya CEO itu dia lagi mencarikan istri untuk anaknya gitu kan. Drama lagi deh itu mah. Terus gitu itu tuh akan dijadikan untuk mahar yang satu Masya Allah.
akhirnya dan akhirnya jadi si marketing itu benar-benar jadi orang yang beruntung lah ya, karena gini, kalau Umi mengambil insight dari cerita itu adalah Yes, bahwa yes. kita nggak perlu, jadi berbuat baik itu nggak perlu pilih-pilih gitu ya, nggak perlu kepada siapa kita berbuat baik, ya udah ke semua aja gitu, berbuat baik mah ke semua, toh nanti efek dominonya tetap akan kita dapatkan gitu, akan kita rasakan, walaupun sebenarnya apa namanya, terus jangan pernah apa, kita sering ngomong ke Ambo sering banget bilang apa, don't judge book from the cover ya Ambo ya. Yes, Kebalik. yes. Kebalik ya. Ya benar, benar. Gitu. Don't judge Jadi the book from the cover, benar. jadi jangan cuman karena si neneknya bajunya nggak bagus, nggak kayak menunjukkan dia tuh konglomerat, compang-camping, pakai sandal jepit, terus kayak kita mikir memandang gitu sebelah mata. Mungkin gitu saya ini umroh VVIP, asa nggak mungkin gitu, asa nggak mungkin gitu. Akhirnya kita, karena itu suka keluar dari ini loh, jadi aura dari hati itu suka suka keluar ya Ambo, misalnya kita jutek, kita kita melihat apa dengan pandangan yang itu tuh terbaca gitu, terbaca itu semua tuh gitu. Jadi hati-hati Iya. ya gitu. Dan sesuatu yang dilakukan dengan penuh keikhlasan itu juga terpancarnya benar-benar pasti ditangkap oleh si nenek itu gitu. Sehingga ya udah nak, aku beli yang ini yang harganya di atas 1 M, yang paling bagus gitu mobil itu, Mercy kali ya gitu. Terus udah gitu katanya eh, aku sudah menemukan calon calon istri anakku gitu katanya, tiba-tiba kayak gitu. Dan kamulah orangnya, dan ini aku beli, nenek beli mobil ini untukmu. Masya Allah, udah dapat bonus mobil, dapat bonus suami sih, oh udah dapat. Kayak gitu ya. Iya, 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 iya. Mantap-mantap Ya gue. intinya memang kalau kita punya personal branding yang bagus, itu tuh udah jadi kayak magnet sih. Jadi Iya betul. apa ya? Ini aku cerita kisah nyata ya, yang langsung kerasa sama diri saya sendiri gitu. Jadi Ambu memang membangun media sosial itu kan nggak sebentar gitu nih. Dari kita mulai bergabung 2014, kita udah mengenal yang namanya si itu kan, si biru itu kan. Nah, di situ kita mulai belajar tuh kan macam-macam gitu kan, mulai dari bagaimana caranya punya halaman gitu kan, bagaimana caranya meningkatkan pertemanan, bagaimana caranya kita bisa bisa bertambah tuh pertemanannya kita gitu dan sebagainya. Dan itu terus berkembang sampai sekarang. Nah, akhirnya orang itu selalu melekat bahwa ngelihat si Ambu itu tuh pasti umroh dan haji gitu loh, ya. Dan bahkan kemarin itu tuh si brand sesuatu gitu melekat banget gitu sama Ambu gitu. Jadi si Ambu ya itu gitu, si ini ya ini gitu. Kalau si ini belum tentu Ambu kan gitu Mi, gitu kan Ya, yang betul. terjadi tuh kemarin tuh. Tapi kalau ngelihat Ambu pasti si ini. Tapi kalau ngelihat si ini belum tentu itu Ambu gitu. Ya kan? Karena tetap yang namanya company brand itu akan lebih long lasting daripada sosok gitu kan. Iya, betul. Karena company brand mah nggak ada ibaratnya kan kalau kita ada takdir gitu kan Mi, maksudnya bukan takdir, ada masa kadaluarsa lah gitu Mi kalau kita tuh gitu kan. Nah, kalau company brand kan enggak gitu kan. Nah, pada saat satu waktu ketika sudah tidak sesuai dengan wadahnya gitu kan, akhirnya Ambu kalau nggak mau berupaya untuk menemukan penyesuaian wadahnya gitu kan, penyesuaian kendaraan. Ketemulah ceritanya kendaraan yang saat ini kita dapatkan gitu kan. Nah, di kendaraan ini terbalik nih, akunya yang punya brandnya gitu kan, akunya yang punya brandnya, si perusahaan ini yang belum. Tapi perusahaan ini kalau bareng gitu ya naiknya sama kita, maka dia bisa melayani gitu, bisa mengimbangi. Nah, akhirnya aku berpikir begini, ya udah aku gedein diri aku aja gitu nih, akhirnya gitu kan. Nah,
pada saat di tahun 2025 mulai itu fokus gitu kan membenahi diri sendiri sebagai seorang penciar Baitullah, sebagai seorang Mm-mm. consider umroh gitu kan ya, Mm-mm. dan Mm-mm. terus mengedukasi tentang Baitullah. Fokus di situ Mm-mm. tuh Mi. Terus gitu kan. Singkat cerita, kemarin Juli ini gitu kan, di bulan Juni, awal-awal Juni awal-awal Juni, tiba-tiba Mm-mm. ada seseorang yang telepon aku dan dia mengatakan bahwa udah lama nih nggak ketemu gitu ya. Ih gila Mm-mm. nih, Teira siarnya membahana sekali katanya gitu. Aku bingung dong nih, Mm-mm. siar membahana kemana gitu kan dalam hati gitu kan. Ya, Nih duduk manis di ternyata rumah ya, Bu. ternyata Duduk manis, beliau ngobrol melihat cantik pagi gitu beliau kan. melihat dari media sosial Mm-mm. yang di mana Ambu tuh selalu FYP. Umi, Mm-mm. tahu nggak Mm-mm. di pencaharian Ambu sempat Mm-mm. ada berapa umroh sama Ambu Iratiara di pencaharian? Wow, Udah sampai keren. segitu, Mi. Ya. Heeh, Terus heeh. kalau misalnya kita lihat di analitik, kan kalau di Heeh. analitik itu kita suka mencari konten yang serupa Heeh. dan mana yang tertinggi. Dan ternyata Umi semuanya video aku dong. Wow, Dari keren. semua tentang konten umroh, yang Heeh. tertinggi itu kebanyakannya video aku. Aku kaget Heeh. sendiri. Masya Allah, Masya Allah gitu kan Mi. Luas Keren. ya Mi gitu. Kan Heeh. Heeh. gara-garanya gini Mi, karena aku lihat kok Heeh. ada kan misalnya gini, Umi punya Heeh. konten viral. Biasanya kan dia ada di bawah tuh pencaharian gitu kan. Heeh. Pencaharian yang Heeh. serupa. Misalnya Heeh. umroh atau misalnya haji apa gitu, pencaharian yang serupa berarti nanti video kita akan muncul Mi gitu kan. Heeh. Heeh. Tapi ketika kita tidak melakukan hal itu, tiba-tiba langsung ada yang bilang begini di bawahnya, bukan bilang, ada tulisannya Heeh. berapa umroh sama berapa biaya umroh sama Ambu Iratiara, pencahariannya tuh itu. Wah, Heeh. keren gitu. Wah, Masya Allah. Allah, tabarakallah ya. Jadi itu kekuatan ketika kita membangun personal branding ya. Jadi Ya, media ya. sosial dan algoritma apapun itu ya, mau mau TikTok, mau itu Igoy apapun itu, dia Mm-mm. akan otomatis gitu ya, akan otomatis. Mm-mm. Jadi teman-teman nggak ada salahnya siapapun yang saat ini lagi berjuang, misalnya membesarkan usahanya gitu kan, Ya, ya, ya. di bidang apapun itu demi apa namanya pastinya demi punya penghasilan, demi punya pencaharian untuk nafkah keluarga. Kita sih bantu doa ya Ambu gitu. Semoga semoga lancar, semoga Ya, semuanya yang semoga penting gini Mi, kalau personal branding itu kan harusnya keunikan kan yang ditemukan gitu. Nah, rata-rata kan kayak Umi tuh pengennya nyontek gitu kan, nyontek ketiplek plek ketiplek gitu kan, kayak Umi sama yang lain-lain tuh. Sekarang itu tuh zamannya udah nggak gitu Mi. Kalau Umi keplek ketiplek sama yang lain, maka Umi udah nggak bisa menaikkan personal brandingnya. Umi dianggap plagiat gitu loh. Mau dimanapun itu sekarang tuh, semua media sosial tuh pengen yang otentik gitu kan. Nah, maka itu adalah tantangan kita, bagaimana mengeluarkan keunikan kita tuh sebelah mana nih? ya betul betul. Gitu nih. Jadi kalau misalnya kita masih boleh kita misalnya, oh ini nih bagus nih konten ini, kita bikin deh yang mirip-mirip kayak gini, tapi versi aku. Gitu. Nah itu Pasti boleh. ya. Ya, misalnya nih samain, tapi versi aku itu boleh. Heeh, heeh. Versi diri kita ya. Mungkin Ya, sejenis tapi versi diri kita, iya. iya Dan betul. itu nggak mudah, Bu. Harus harus ada program kayak melatih diri dulu untuk sampai menemukan. Jadi Hmm, hmm, warnanya Umi kayak apa, warnanya kita kayak apa gitu. Baru itu bisa gitu. hmm, hmm, Kalau hmm, hmm. selama jadi memang dan Ambu sendiri merasakan kan nggak sebentar gitu dari zaman tahun berapa gitu Ambu membangun Iya. membangun ini gitu medsos ini sampai orang tuh melihat oh ya Ambu Ira gitu. Hmm, 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 Orang itu mengenali gitu. Nah selama ya. ini
Kalau mungkin besarnya bukan belum besar ya, tapi maksudnya kalaupun misalnya diisi dengan konten-konten itu kan selama ini karena saking asiknya gitu dapat asupan-asupan ya sudah tinggal share yang ada kan kayak gitu. Ya, ya, ya. Kalau untuk pemula memang harus begitu dulu karena Nah, pembiasaan nih, gitu kan. Nah, heeh, nanti fasenya itu setelah pembiasaan kan mulai tuh peningkatan gitu ya. Itu memang butuh edukasi lah, butuh heeh, semacam diklat gitu kan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa diklat ini tuh apa harus dilakukan gitu. Nah, ini kayak misalnya contoh nih tuh Teh Ani bilang males mikir. Iya sih emang paling enak itu, paling enak. heeh, Tapi selama ini Teh Ani dikenal nggak gitu kan? Paling kan cuma di lingkungan Teh Ani doang, ya kan? Gitu kan? Yang heeh, dikenalnya juga di lingkungan juga masih belum banyak yang tahu gitu kan sebenarnya. heeh, Jadi kita balik lagi ke kita maunya gimana gitu. Kalau misalnya pengen apa besar ya lakukan cara yang lebih besar lagi gitu. Karena untuk jadi besar tidak mungkin melakukan hal yang kecil gitu kan. Jadi ketika kita mau jadi besar bersiaplah untuk melakukan hal yang besar dan keluarlah dari zona nyaman gitu. Jangan pengen berada di betul. zona nyaman terus nih gitu. Karena kalau kita terus berada di zona nyaman itu bahaya gitu dan itu tidak akan membuat diri kita tuh bertumbuh gitu. Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang Ampu berikan nih ya, kalau misalnya di komunitas saya Besti gitu ya, itu tuh adalah bagaimana membuat bertumbuh, bukan bagaimana membuat mereka jadi apa pasif gitu kan. Nah hal kayak gitu tuh kan gak bagus gitu. Karena kan kita tuh butuh yang berkesinambungan, butuh yang jangka panjang, butuh yang seterusnya gitu loh kan, butuh yang terus menerus gitu. Yang dimana ketika personal branding kita udah jadi gitu, itu tuh akan berjalan terus berjalan menyesuaikan dengan apa yang kita tawarkan atau apa yang kita perkenalkan. Dan itu tuh nggak perlu lagi ngomong banyak gitu, karena mereka sudah mendapatkan jejak digital dari apa konten-konten kita kemarin atau perkenalan-perkenalan kita kemarin pada saat offline gitu, yang kesannya baik gitu kan, yang kata Umi Heeh. tadi gitu, kita selalu berupaya untuk selalu berbuat baik itu nggak pilih-pilih, atau tadi yang cerita tentang orang yang cara menawarkan mobil yang ibaratnya orang tuh udah tahu banyak mobil itu gitu kan, sedangkan dia tidak punya koneksi ataupun bukan berasal dari orang kaya gitu, tapi dia berupaya bagaimana meningkatkan personal brandingnya dengan cara servis yang baik kayak gitulah. Yes, betul. Nah, kita tinggal pilih mau ambil di apa sisi yang mananya gitu. Karena masing-masing memang punya kompetensi yang berbeda-beda ya, Bu gitu. Ya, Jadi punya masing-masing tuh punya keunikan sendiri-sendiri. Namanya personal branding itu nggak mungkin sama gitu. Makanya namanya personal, personal. Jadi kalau misalnya eh, belum ketemu, pasti pasti masih nyontek-nyontek gitu. Kalau belum ya, ketemu tuh pasti masih oh, cok. Nah, biasanya biasanya memang terbentuknya itu dari belajar dulu dari yang lain-lain gitu kan. Tapi hmm, kayak kolaborasi atau racikan dari berbagai gitu. Misalnya nih kayak kita punya role modelnya siapa nih gitu kan Ambu. ya, ya, Role modelnya si anu. Dari ke 10-10-nya itu misalnya punya role model 10 orang. Masing-masing dari role model yang kita miliki itu kan punya keunggulan nih, punya kelebihan. Contoh lah, kelebihannya itu ambil satu aja dari satu orang. Nah, satu dari si A, satu dari si B, satu dari si C, nah, terus disatuin ada di diri kita, itu pas bakalan jadi diri kita, bakalan jadi diri kita yang berbeda gitu. Nggak sama dengan si A, nggak sama dengan si B, nggak sama dengan si C gitu, nggak sama dengan hmm, si D kayak gitu. hmm, Dan akhirnya hmm, terbentuklah itu, dan itu butuh proses yang lama banget ya, Bu. Nggak mungkin hmm, hmm, sebentar. ya, ya. Makanya Umi sih Dan bilang, pembuktian juga sih Mi. Kadang-kadang kan kita gini sih. Pada saat kita mau ngobrol tentang umroh gitu kan ya, terus kita teh belum berangkat-berangkat, ya itu kan salah satunya, aduh pembuktiannya dari mana ya gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Nah, maka
bagi yang baru gitu kan nih, yang baru berjibaku di dunia hal penawaran promosi yang kayak begitu gitu, upayakan pembuktian dulu nih yang kita gapai. Pembuktian itu maksudnya bukan untuk pamer atau bersombong diri ya Mia, adalah untuk mendapatkan nanti pengalaman dan dokumentasi yang ibaratnya itu akan menjadi bahan gitu kan. Nah, jadi fokusnya itu dulu buat pemula gitu. Start awal bagaimana caranya kita memiliki pengalaman yang sama dengan pembeli gitu, ya kan? Nah, contoh Ya. nih kalau tadi mobil, kan nggak mungkin lah kita punya mobil itu gitu. Minimalnya kita merasakan bagaimana pakai test drive-nya gitu. Kita pakai test drive-nya dulu gitu kan. Nah, akhirnya lama-lama kita pasti akan mendapatkan mobil tersebut gitu. Nah, kayak yang tadi aku sebutin cerita tadi nih, yang dia neraktir customernya, itu tuh sebenarnya dia juga dapat bonus mobil satu Mi, sama Wih. perusahaannya tuh dikasih karena omsetnya gede banget gitu. Akhirnya dia kasih tuh mobil itu gitu. Nah, maka ketika personal brandingnya sudah semakin meningkat dan dia sudah memegang mobil tersebut sebagai mobil dirinya, udah deh naik terus, naik lagi, naik lagi, naik lagi gitu nih. Betul, betul. Iya, dan kayak gini, kalau kita ngobrolin tentang personal branding ini adalah kita kayak investasi jangka panjang gitu. Karena Ya, gini, kalau kita mikirnya, oke, closing, 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 ya udah sesaat habis, tanpa meninggalkan jejak apapun gitu di memorinya para customer gitu. Tapi kalau kita fokusnya pada kita, gimana caranya kita memberikan service excellent, itu orang lebih ke kapanpun akan mengenang kita. Suatu waktu, walaupun kayak kalau di dunia properti orang jarang banget ya beli properti berkali-kali, tapi tadi yang kedua, benefit yang kedua adalah kayak orang jadinya mereferensikan gitu kan. Jadi yang Ambu tadi cerita. ya, Jadinya mereferensikan tuh kalau mau beli rumah ke Umi tuh gitu kan. ya, Gitu. iya, iya. Itu Ya, yang aku jadi ingat ada cerita dari salah satu teman kita, Teh Agustina. Jadi mm, Teh Agustina ini punya jamaah gitu ya. Dan si jamaah ini mau umroh lagi ceritanya. Udah lama lah nggak umroh gitu kan. Tiba-tiba ngehubungin Teh Agustina pengen umroh lagi. Terus dia tanya, Teh Agustina, pokoknya aku mau umroh mah, pokoknya lewat Teh Agustina aja. Aku nggak mau tahu lah Teh Agustina ada di mana katanya gitu. Yang penting aku kalau mau umroh bantu sama Teh Agustina ya. Itu tuh udah sampai segitunya Mi brandingnya. iya Nah, betul. berarti kan bagus tuh si brandingnya Tena gitu kan di mata para jamaahnya gitu. Yang artinya ketika dia pengen umroh lagi, saya harus sama Teh Agustina. Dia nggak ngeliat mau di travel manapun, pokoknya sama Teh Agustina. Itu bagus banget tuh. Iya, Wah, aku bilang keren banget. Dan dia bawa keluarganya. Kemarin-kemarin mungkin sendiri-sendiri. Sininya bawa keluarga. betul Itu betul. sih. Jadi udah Nah, kayak itu magnet gitu. betul. Itu dia personal branding ya, seperti itu. Jadi Ambu, ini udah setengah 9. Ya. Saatnya Sebentar kita banget ya. pulang. Ya, Iya, mau kasih sedikit contoh mungkin ya personal branding kan ini. tadi udah banyak nih contohnya. Ada lagi. Atau Ambu langsung ini aja, closing statement aja. Ini sudah setengah 9. Ayo, aku mah. Jadi intinya gini, tentukan dulu siapa diri kita, kenali dulu diri kita dan kita kenalan dulu nih sama diri kita ada di mana, terus kita mau dikenal sebagai siapa, ya. Dan pada saat kita mau dikenal sebagai siapa, besarkanlah itu, besarkanlah ketika kita pengen dikenal dengan siapa. Dan jangan pernah pengen berubah gitu. Misalnya nih, Umi pengen dikenal sebagai tour leader misalnya gitu ya, tour leader umroh. Nah, ternyata aduh susah banget ya gitu kan bikin membesarkan ininya gitu. Aku mau dikenal jadi yang lain deh, bukan jadi tour leader gitu. Dikenal sebagai guru guru hafiz Quran gitu kan misalnya gitu kan. Kan udah jadi beda lagi gitu kan, dari nol lagi kalau kayak gitu gitu. Jadi memang yang namanya membangun personal branding itu terus
Kita nggak ada target sih, Di. Jadi memang dengan pelatih siapapun itu menyampaikan nggak ada target buat Umi 1 tahun jadi, buat Ambu 1 tahun jadi, nggak kayak gitu. Setiap orang beda-beda cara pengelolaannya. Jadi semakin kita males mikir, semakin lama personal branding kita naik gitu. Semakin kita tidak mau membuat konten dan membuat sesuatu hal yang dikenal sama orang, semakin lama lah kita dikenal sama orang, gitu aja sih, Mi. Gitu. Jadi kalau pengen makin cepat, maka teruslah berupaya, teruslah latihan, teruslah untuk bersungguh-sungguh bahwa inti dari personal branding ini adalah kebaikan. Itu aja sih. Makin niatnya makin kebaikan, maka pasti sama Allah kasih jalannya. Apa yang menjadi harapan sini. Bismillah. Ini personal branding ini juga adalah salah satu upaya kita untuk kalau dalam sebuah ikhtiar apapun itu usahanya, kita mulai dikenal orang. Karena orang bisa mencapai kayak penjualan sekian juta fees misalnya kayak gitu-gitu ya Ambu, itu juga ada bagian dari salah satunya adalah karena personal brandingnya sudah naik gitu, sudah dikenal. Oke, mudah-mudahan Ambu, karena ini udah 8:30 deh, nggak apa-apa ya. Kita ayo. Mari kita pulang. Mari kita pulang, teman-teman. Umi ada ini lagi soalnya. Oke, baik. Oke, teman-teman. Alhamdulillah pagi ini ya obrolan singkat kita di pagi hari ini mudah-mudahan memberi manfaat. Terima kasih yang udah standby sampai 40.000 ya, 40.000 orang, 60.000 yang sudah standby sepagi ini dan tidak beranjak ya, tetap membersamai Umi dan Ambu pastinya. Mudah-mudahan Allah balas ya segala kebaikan teman-teman dengan keberkahan. Amin. Dan pastinya Umi doakan yang saat ini masih berjuang untuk menuju Baitullah, mudah-mudahan teman-teman termasuk di dalam gerakan Umroh 28 September 2026. Masih banyak kesempatan untuk bisa meraih keberkahan di Umroh Muhasabah Kolbu di Padang Arafah di momen Milad Lailatul Hidayah Wisata yang ke-22. Jadi pastikan teman-teman semuanya untuk segera mendaftarkan diri ya, karena masih ada seat ya, walaupun tinggal tipis aja seatnya ya, tapi mudah-mudahan itu jadi namanya teman-teman ya. Oke. Segmen terakhir ini kita akan ajak teman-teman semuanya ya untuk sama-sama berdoa. Mari kita siapkan hatinya, kita sama-sama memanjatkan doa pada Allah dengan diawali dengan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam. Tabarakta Rabbana bisalam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastatatu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi Fakfirli, ampunilah kami ya Rabb. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma yassir wa la tu'assir ya Allah, permudahlah jangan kau persulit ya Rabb. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Bahagiakanlah mereka sebagaimana Engkau telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, amin. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Ya Allah, bahagiakan orang-orang yang sudah wafat ya Allah, lapangkan kuburnya ya Rabb, berikan nikmat kubur ya Allah, temani ya Allah kuburnya dengan amalan-amalan yang soleh ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi hari ini ya Rabbana, kami hadir kembali membersamai besti-besti butir ya Allah. Kami berniat untuk membagikan sedikit ilmu yang kami punya ya Allah, agar bisa bermanfaat ya Allah sebagai bekal jariah kami ketika menghadap Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pagi ini ya Allah, kami sedang berjuang ya Rob. Kami sedang berjuang untuk bisa memenuhi seat kami ya Allah di 28 September 2026. Mohon Engkau ridhoi kami ya Allah, ridhoi jalan kami ya Allah. Hadirkan banyak jamaah dari berbagai arah ya Allah yang ingin kami bersama ya Allah. Yang ingin kami dampingi untuk tawaf mengenai Ka'bah-Mu, yang ingin kami dampingi sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah-Mu, yang ingin kami dampingi ya Allah untuk bisa bersolawat di depan makom Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rahman, kami sadar begitu banyak dosa yang kami lakukan ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dan berikan kami kenikmatan yang Engkau telah berikan kepada orang-orang yang terdahulu dari kami ya Allah, para nabiyin, para sudikin, para suhada, dan para solihin. Ya Allah, kami sadar ya Allah begitu sedikit nikmat yang kami syukuri ya Allah, bahkan di antara sekian banyak besarnya nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami lalai terhadap itu ya Allah. Maka ya Robbana, jangan Engkau cabut kenikmatan itu karena kami lalai dan bersalah. Sadarkan kami ya Allah, bimbing kami terus ya Robbana agar tetap kami berada di jalan Engkau ya Allah. Jalan yang lurus, Siratal Mustaqim, jalan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang sesat lagi dimurkai. Ya Allah, kami sadar ya Allah begitu lemah diri kami ini ya Rob. Kadang kami tidak sabar ya Allah dalam meniti perjalanan ini ya Allah, dalam jalan dakwah ini ya Robbana, dalam jalan menciarkan Baitullah ini ya Rabbana. Kadang kami terdistract oleh banyak hal, akan kesulitan yang kami hadapi, akan ujian-ujian yang Engkau hadapkan kepada kami. Maka bantu kami untuk istiqomah ya Allah, bantu kami untuk istiqomah ya Rabb, bantu kami untuk tetap berada di jalan-Mu agar Engkau pantaskan kami diamanahi banyak jamaah. Ya Allah, di dalam waktu dekat ini kami memiliki hajat ya Allah. Kami akan melaksanakan SMS ya Allah, siar musafir dan sedekah, dan kami akan melaksanakan roadshow ya Allah. Bantu kami untuk mendapatkan kekuatan untuk bisa mendapatkan kelancaran dari program kami ini ya Allah. Berikan ya Allah jamaah dan mitra-mitra dari setiap langkah yang kami jejakkan di bumi-Mu ya Rabbana, dari mulai Malang hingga ke ujung barat Indonesia ya Allah, dan kami bisa jejaki di setiap langkah kami ya Rabbana. Di seluruh Indonesia terdapat banyak perwakilan-perwakilan PT Rilatul Hidayah Wisata yang bisa menjadi jalan kebermanfaatan untuk bisa umrohkan haji, menghajikan, dan jadi jalan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Rabbana hablana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima Makasih kasih ya, Umi. teman-teman Sampai yang sudah ketemu. bergabung. Terima kasih